menurut seseorang menduakan hati itu udah dianggap selingkuh ini Ustadz. Oh, jadi kalau laki-laki punya istri 2, itu gimana? Nah itu istri bukan selingkuh. Itu poligami. Itu poligami. Kalau istri punya suami 2. Enggak, itu Nggak boleh. Itu poliandri. Itu nggak boleh. Iya. Kalau istri punya suami tapi punya kekasih lagi. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang ada di studio sehat semuanya? Nggak pada ngantuk? Ngantuk. Nggak pada lapar? Ya udah, kalau ngantuk harus, kalau lapar harus. Mau tidur dulu, mau makan dulu? Ngaji dulu aja Bu ya. Bersama dengan saya Irfan Hakim di sini, bersama dengan Ustaz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Janganlah pernah Anda selingkuh, cakep. Maksudnya selingkuh sama yang cakep. Ayo jujur, di sini pernah ada yang selingkuh? Enggak? Selingkuh itu bisa yang beneran selingkuh, bertemu dan bisa melakukan hubungan suami istri atau pernikahan sembunyi-sembunyi. Ada juga kadang-kadang curhat-curhatan. Curhat, ada yang seperti itu. Beneran nih. Karena tema kita hari ini adalah ketika pasangan kita selingkuh. Waduh, gimana nih Ustadz? Selingkuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai batuk-batuk kita ngomongin selingkuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini sih gitu, bikin Ustaz. PR kayak gitu. Ya, bikin tema aneh-aneh ya. Jadi gini. Ini susah saya jawab. Ya. Oke. Atau gini aja deh. Kalau ada sebuah perselingkuhan, jangan langsung menjudge, menyalahkan orang yang selingkuhnya saja. Itu jelas salah. Tapi sebab musabab kenapa ini jadi selingkuh juga harus kita telusuri juga. Iya. Misal, ada suami yang selingkuh. Karena kita, oh dasar suami gak tahu diri nih selingkuhnya. Tapi harus dilihat dulu, suami bisa selingkuh jangan-jangan karena istrinya seperti apa. Misal. Bisa. Begitupun sebaliknya. Iya. Jadi kalau istilahnya tadi kita baru proses dia pacaran, dia selingkuh tanyain sekali, 2 kali mamanya. Kalau dia 2 kali, kita mamanya seseorang itu punya hati, aku nggak bisa digituin, ya sudah pisah aja. Karena dia masih ta'aruf, jadi udah biarin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah suami istri, kita harus paham bahwa suami istri ini dibentuk dari awalnya itu susah. Dari dulunya nggak punya apa-apa, dulunya itu pergi naik sepeda, akhirnya punya mobil, ini berdua mamanya. Nah tetapi juga dilihat dari sisi kehidupan sehari-hari suami istri ini ada persoalan enggak, dilihat nggak ada persoalan. Kemudian baru setelah mulai rampai itu loh di WA itu yuk reuni gitu. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Banyak jin yang datang di acara reuni selain manusia. Masuk terus pura-pura kesurupan. Aku tuh kenapa kalau ketemu sama dia, saya kok jadi nggak tega ya. Ada yang begitu. Itu yang sering terjadi, yang saya sering dicurhati dengan para istri itu di situ. Jadi ini para istri yang curhat sama saya. Jadi saya mengajak ayolah para suami juga memahami kegalauan istri. Tapi juga saya akan bilang bahwa para istri juga harus paham bahwa suami juga jangan diomelin mulu. Ya, udah kerja, udah uangnya itu dikasihin sama istri, diomelin mulu gimana coba? Suami kan mikir loh, aku yang nyari uang aku. Iya. Sementara di kantor banyak wanita lebih cantik dan lebih ramah. Lebih banyak ngasih kado. Iya. Gimana coba? Akhirnya tiba-tiba ke rumah udah cembetut, baju butut, ngomel mulu. Akhirnya udah, jangan salahkan suaminya ketika memilih yang di luar. Ya bukan salahkan, jangan salahkan suaminya. Iya. Istri. Iya ya. Iya. Jadi gitu Ibu, paham Jadi nggak ini Bu? PR untuk semua pihak. PR untuk kita semua termasuk saya juga. Iya. Jadi
semuanya harus berhati-hati. Yang jelas kita tetap harus jangan melakukan sesuatu hal merasa cantik. Itu nggak boleh. Wajah cantik tapi perilakunya dengan suami senantiasa menekan suami. Suami tahu walaupun istrinya cantik dia neken, dia nggak mau. Mamanya istrinya ya biasa aja, tapi dia baik, enak, nyaman. Suami nyaman. Insya Allah nggak akan pergi kemana-mana. Banyak pasangan yang ketemu sama saya, suaminya ganteng, istrinya biasa. Iya serius. Saya sampai terbengong-bengong. Begini ya gitu. Bener loh. Berarti kalau gitu kalau istrinya biasa, suaminya ganteng, istrinya itu punya seleranya bagus. Tapi suaminya seleranya jelek. Ah itu bukan saya yang ngomong. Kan menyimpulkan apa yang disebutkan Ya Ustaz. biasa. Kan biasa. Jadi memang begitu. Jangan sampai kita itu bermain mata, ya menjaga lisan dan sebagainya, menjaga jari. Nih loh. Iya. Nih ya. Itu kalau mamanya, ayo ketemu di mana? Gak usah dibalas begitu. Ini cara-cara kita nih. Ya yuk ketemu, gak usah balas tengah malam waktu dia nggak bangun. Wah nggak bisa. Itu hebat itu, karena itu mencegah kita berbalasan. Kalau ayo kita ketemu, balas. Oh kayaknya nggak bisa, dirayulah kita, betul nggak? Nah, Kok kita? Ya kan kita semuanya jadi gitu. Tapi yang pasangan selingkuh bukan kita. Iya. Kita. Ibu ngalamin nggak gitu? Alah bohong. Emang saya nggak tahu. Nanyanya ke bapak tuh yang sudut sana. Yaudah, intinya kalau terjadi perselingkuhan itu PR untuk semuanya. Kepada masing-masing pasangan harus bikinlah nyaman pasangan kita. Supaya merasa malu untuk meninggalkan yang sudah memberikan kenyamanan tersebut. Ya. Udah, kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana. Tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Bu, mau nanya, dipijitin enak ya? Nah, suami kau pulang kerja capek-capek, kasih senyuman manis, kasih teh manis, dipijitin. Aduh, suami yang dari lelah juga langsung senang. Jadi suami itu dikit-dikit pengen pulang ya. Jadi seperti itu kalau kita enak dipijit, oh ya udah suami pijitin. Ya, itu suami pergi dikit aja pengen cepat-cepat pulang karena rindu. Cie. Sudah seperti itu belum Ibu? Ya udah kita mulai ya. Oke, mau dilanjut tapi ini mau ada yang hadir lagi Ustadz. Oh iya. Guru saya juga. Siap. Ada Abi Amir ya, ada Abi Amir Faisal Fat, boleh tepuk tangan untuk beliau. Ini Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bi, silakan Bi. Iya sehat. Insyaallah. Iya. Ustaz, Iya. Ustaz. Alhamdulillah. Senang banget ketemu. Sama-sama Ustaz. Silakan Ustaz. Pada seneng banget juga Ibu ketemu Abi Amir ya. Alhamdulillah. Lihat aslinya juga ya? Iya. Lihat Abi Amir dan Ustaz Danu gantengan di TV atau langsung? Berarti TV-nya rusak. Abi, Ya. lagi ngomongin tentang selingkuh nih. Itu selingkuh itu apa sih Kak Irfan? Selingkuh itu apa ya? Apakah selingkuh itu pacaran? Apakah selingkuh itu berzina? Abi sampai sekarang belum bisa bedakan tuh. Menduakan hati. Menurut seseorang menduakan hati itu udah dianggap selingkuh ini Ustaz. Oh, jadi kalau laki-laki punya istri dua, itu gimana? Nah Itu istri bukan Itu selingkuh. istri, Itu poligami. Itu poligami. Kalau istri punya suami dua, Enggak, itu Nggak boleh. itu poliandri. Poliandri. Itu nggak boleh. Iya. Kalau istri punya suami tapi punya kekasih lagi. Itu poli pantai. Jadi selingkuh yang mana selingkuh? Tampaknya seperti suami istri, salah satunya punya kekasih lagi. Oh. Sembunyi-sembunyi. Kalau belum menikah punya kekasih itu pacaran. Iya. Oh. Kenapa nanya-nanya gitu Abi? Karena kan untuk menjelaskan itu harus paham dulu Kak Irfan. Iya. Tapi subhanallah Al-Quran itu menggambarkannya dengan menarik sekali. Allah tidak berfirman, la taznu, janganlah kamu berzina. Tapi Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mendekati saja gak boleh. Nah dalam makna taqrabu di sini ada pacaran, maka itu haram. Ada selingkuh, maka itu haram.
Subhanallah. Termasuk la taqrabu, mendekati. Jadi selingkuh termasuk la taqrabu. Pacaran termasuk la taqrabu. Nah, zinanya jelas haram. Zinanya jelas Jelas gak boleh. haram. Maka wala taqrabu jelas haram juga. Berarti selingkuh itu haram, zina itu haram. Asal muasal dari mana tahu enggak? Asal muasalnya dari pandangan. Mata, makanya kata Dari Ustaz tadi mata. juga jaga pandangan, jaga kemaluan. Pandangan itu awal muasalnya ya. Benar. Jadi makanya dalam Al-Quran juga Allah gabung antara pandangan dengan kemaluan. Iya. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang laki yang beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Dan ini ayat subhanallah, Allah juga memerintahkan kepada kaum wanita. Kaum wanita juga oleh Allah. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Beritahukan kepada wanita-wanita muslimah, wanita-wanita muslimah yang beriman, jaga pandangan dan jaga kemaluan dari perzinahan. Jadi tidak hanya kaum pria saja, kaum wanita pun diingatkan sama. Benar, di ayat Irfan. yang sama juga. Iya. Karena disejajarkan bahwa keduanya pun mempunyai risiko untuk melakukan hal tersebut. Iya. Dan dari mata asal muasalnya. Makanya kata Nabi, an-nadhratu sahmun min sihami iblis. Pandangan ini adalah anak panah setan. Ini ada hubungannya dengan jin, dengan setan. Dari situ pandangannya. Begitu sudah memandang, jatuh hati, setan datang berbisik. Dari bisikan-bisikan itu, maka kemudian jatuhlah dalam dosa. Nah, gimana Ustaz? Iya udah betul. Seperti itu asal muasalnya. Iya. Berarti sama dengan tadi sampaikan juga. Hati-hati dengan pandangannya. Hati-hati pandangan. Hati-hati dengan kemaluannya. Kemaluan. Dalam Al-Quran juga disebutkan dan tidak hanya untuk laki-laki saja, perempuan pun juga sama. Tapi kembali lagi hati kita harus teguh sekali ya. Benar. Menjaga perasaan pasangan kita. Intinya sih kalau kita tidak mau diselingkuhi ya kita juga jangan selingkuh. Benar. Kalau tidak mau disakiti ya kita juga jangan menyakiti. Iya. Diposisikan kalau kita yang digituin kan marah juga, sedih juga. Jangan melakukan hal yang sama. Iya. Sebenarnya begini, yang kalau kita mau jelas banyak sekali. Jadi kalau di keluarga kita imamnya itu tetap baik, istiqomah di jalan Allah. Dia mengajarkan pada istrinya. Si istri juga kadang memberikan nasihat pada suaminya. Si suami istri mengajarkan kebaikan pada anaknya. Ini kan ya, insya Allah keluarga yang begini akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Itu kunci sudah. Jadi tidak akan Allah itu memberikan ujian kepada orang-orang yang betul-betul taat. Maksudnya ujian yang seperti itu maksud saya. Kalau ujian yang lain pasti sampai meninggalnya kita pun ada Pasti ujian. akan ada. Ini menarik Kak Irfan, bagus sekali. Jadi Allah menegaskan ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Qawwam. Qawwam itu kata qawma yaqumu. Artinya dia yang berwibawa, dia yang menjadi panutan, dia yang menjadi idola, dia yang dikagumi. Itu ayah. Makanya ayah harus hadir di depan istri. Ayah harus hadir di depan anak. Istri yang kehilangan figur suami akan mudah selingkuh. Istri yang kehilangan anak yang kehilangan figur ayah akan mudah selingkuh juga. Akan mudah berpacaran mencari figur di tempat lain. Tapi ketika ayah hadir, qawwam, tampil wibawa, mengagumkan, ibu kagum, anak kagum, maka rumah itu akan menjadi indah. Itu kata kuncinya. Tapi ketika istri suka melihat, suamiku juga pacaran, suamiku juga selingkuh, ayahku juga selingkuh, ngapain aku juga? Seperti itu. Penghormatan sudah tidak ada lagi. Harga diri tidak ada. Berarti awalnya adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dari laki-laki. Kita mulai saja ya. Tarik mas. Yuk tarik. Maaf ketinggalan satu. Silakan maju ke depan. Silakan. Ya, silakan Ibu. Didampingi siapa Ibu? Mau dampingi? Anak. Ibu sudah lihat ke belakang saya, boleh dah dampingin. Ya, dengan siapa ini? Saya Ibu Yayu Indrawati, panggilan Ibu Yayu dari Malang. Dari Malang? Iya, Ngalam. Aremania. Aremania. Ini berdua saja dari Iya, Malang? enggak, sama satu lagi kakak ada. Berapa saudara memang? 3. 3, ini nomor berapa anaknya? Nomor bungsu, nomor 3. Bontot, iya. Kenapa Ibu? Ayu, saya, Yayu? Iya, kaki bengkak Pak Ustadz. Oh iya, Kaki bengkak. sebentar ya. Iya, Ini bisa dilihat sih, benar. Udah deh seperti itu saja. iya. Bengkak saat Cuman nggak sampai ke atas, cuman di Sampai di pergelangan saja? Iya.
Mata kaki. Iya, di mata kaki. Jadi Sudah ada 2 tahunan, 2 tahun setengah paling sebentar, Kak. itu sampai mata kakinya saja tidak 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 kelihatan. tampak ya, karena nutup ya? Iya. Itu kan Saking bengkak kalau lagi kumat panas gitu. ya. Hanya satu saja. Panas dingin. Satu aja Pak Haji. Ibu kalau berdiri kuat atau harus duduk ini? Insya Allah kuat. Kuat katanya. Udah disediakan dulu. Kalau ibu mau duduk boleh, kalau mau berdiri dulu boleh berdiri. Dia duduk. Tidak kuat dengan ketegasannya. Kaki bengkak udah 2 tahun ada Pak Haji, 2 Pak tahun? Ustadz ya. Dari semenjak saya cekcok sama tukang coet kali itu beli coet gitu diomelin sayanya. Ntar dulu yang diomelin tukang coetnya atau ibunya? Sayanya diomelin Sama tukang karena coet? karena nawarnya terlalu murah kali gitu. Emang jualnya berapa? 80.000. Ibu tawarnya berapa? 50. Masih masuk akal sih ya? Iya. Iya, emang ini tukang nawar nih semuanya nih. Semenjak itu Coet saya batu, coet batu. coet batu. Iya. Terus semenjak itu tadinya mah bengkaknya cuma di depan, lama-lama ke belakang. Gitu sampai ke Tapi sampai di mata kaki saja. Iya. Berapa Terus, tahun yang lalu itu Bu, maaf? 2? Iya bangsa 2 tahun. Semenjak itu teh gatel. Gatel. Gatal-gatal teh kayak biduran. Seluruh iya. tubuh? Enggak, cuman lagi kumat. Mama di sini, semua di punggung gitu kayak biduran. Setelah gatal-gatal muncullah kaki bengkak. Kaki Sakit dulu yang muncul. Baru ini? Iya. Kalau kaki sakit atau gimana itu Bu? Kalau kaki ini nggak sakit, cuman rasanya baal, tebel Ya. gitu. Tiba-tiba bengkaknya itu atau ada proses? Ya proses tambah lama gitu bengkak. Tapi ini gitu. sudah tidak pernah nambah lagi bengkaknya? Nggak ke atas, cuman di situ aja. Kanan doang ya? Kanan doang. Iya. Satu aja. Maaf Bu, saya pegang boleh ya? Boleh. Maaf. Keras, cuman nggak sakit gitu. Nggak sakit sama sekali? Nggak. Cuman pegel gitu. Saya pengen sembuh Pak Ustadz. Iya. Oke, keluhannya saya ulangin lagi ya Bu Iya. ya. Kaki membengkak Iya. selama 2 tahun ini. Iya. Kemudian badan sampai sekarang masih suka gatal-gatal. Iya. Biduran juga. Iya. Masih sampai Iya. sekarang? Iya. Hmm. Jadi tiap 2 hari minum obat. Iya. Obat biduran. Udah hampir 2 tahun. Iya. Jadi kaki, Iya. lutut juga, Iya. biduran juga. Iya. Kalau alis tebal gitu gimana caranya Bu? Ya ditulis. Oh ditulis? Iya. Gak ada hubungannya dengan kondisi ya. Tebal banget tuh alisnya. Iya ditulis. Kirain itu ulet bulu. Oh gitu. Bukan ya. Bercanda Bu, bercanda. Oh iya nggak apa-apa. Oke, Ustadz. Kita berikan kesempatan Ustadz dan juga Abi untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Ibu Yayu. Kita istirahat dulu yuk. Oke, bersama dengan Ibu Yayu kita istirahat dulu yuk. Yuk. Tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Ada Adi Amir Faisal Fat, ada Ustadz Danu, ini bersama dengan Ibu Yayu dari Malang. Tadi Bu Yayu sudah cerita kepada kita bahwa kurang lebih 2 tahun lalu pernah berinteraksi dengan tukang coet. Nawar kebangetan dianggapnya seperti itu kata tukang coetnya. Akhirnya ada sebuah makian dari tukang coet kepada ibu. Entah kenapa, entah ada hubungannya atau tidak, kakinya tiba-tiba membengkak. Sampai sekarang mata kakinya pun sampai tak kelihatan, jalan pun sampai miring. Kemudian juga lututnya sakit dan juga biduran. Sudah ke dokter dan sudah ke dukun banyak sekali. Ustadz, apakah ada hubungannya dengan makian tukang coet? Dengan kondisi Ibu Yayu? Ya maaf ya Bu Yayu ya, saya mau tanya nih. Ini kan pelajaran bagi kita semua ya. Iya. Ibu, kalau istilahnya kaki yang kena itu di kanan, berarti bisa aja suatu ketika atau banyak ketika ibu itu kondisinya baik atau benar. Kondisinya. Maksudnya? Yang dilakukan itu baik atau benar. Karena yang sakit di sebelah kanan, saya mau tanya. Sering nggak sih Ibu Yayu kalau umpama, ini hanya umpama nih, Ibu tolong diingat-ingat. Kalau Ibu sering memberi nasihat suami, kadang-kadang kalau orang Jawa bilang malah jelumprongke, memberi nasihat tapi belokin. Maksudnya? Mamanya